Seperti biasaku, hari ini kita akan memulai video pembelajaran yang kedua untuk materi surat pribadi. Gimana kabarnya? Tetap sehat ya? Jaga selalu keluarga di rumah, tetap sehat, dan lakukan social distancing yang baik ya. Tidak perlu keluar rumah secara berlebihan, keluar jika memang keadaan mendesak saja. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu bab menyimpulkan isi surat. Nah, tapi sebelum kita ke materi, akan sedikit Papa review masalah soal yang telah kemarin kalian kerjakan. Kalian bisa melihat bagaimana hasil soal-soal yang telah kalian kerjakan. Oke, langsung saja yang pertama kita lihat di sini ada kelas 7F. Hasil dari kelas 7F dari 32 anak ternyata sangat sedikit sekali ya yang mengerjakan ya, hanya 18 anak. Nah, dari 32 hanya 18 anak yang mengerjakan. Nah, siapa saja 18 anak itu? Coba kita lihat di sini. Nah, ternyata ada Salsa, Samsul, Nia, Rahmat, Asrul, Nuriskiana, Nurusifa, Nisfatun, Atia, Zoro, Dimas, Handoko, Catur, Anissa, Ilham, Rizky, Firdaus, Risma, Dwi, dan Tias. Yang lain kemana ini ya? Masih belum mengerjakan. Nah, coba sekarang kita lihat hasil pekerjaannya. Nah, ini hasilnya Samsul Ramadan. Coba kita lihat, oh ternyata dia salah. Surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain disebut surat pribadi. Salah ya, harusnya apa? Surat pribadi. Kemudian, surat merupakan salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi tertulis ya, bukan komunikasi sederhana. Kemudian, surat laporan keuangan, surat dinas biasanya berkaitan dengan topik. Contohnya satu saja, banyak. Undangan rapat, kemudian izin, kemudian permohonan maaf, dan lain sebagainya. Coba dilihat di bukumu. Surat pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Surat pribadi loh. Dibedakan menjadi apa? Pribadi yang bersifat perorangan dan pribadi yang bersifat resmi. Nah, perlu kalian ingat, ini adalah contoh satu anak saja yang mengerjakannya seperti ini ala kadarnya. Pak Guru bisa tebak bahwa kalian mengerjakannya itu hanya sebagai mainan atau candaan. Tapi perlu kalian ingat, hasil pekerjaan kalian di soal-soal yang telah Pak Guru kirim adalah nilai harian kalian yang akan Pak Guru masukkan ke rapot. Jadi, kalau bisa, silahkan kalian bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian ini, apa saja unsur surat pribadi ditulis untuk pribadi unsur. Nah, Pak Guru sudah jelaskan di video sebelumnya, ada unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Ini juga sama, unsur surat dinas itu apa saja. Ini salah komunikasi atau kalian hanya mengerjakan seenak kalian sendiri tanpa melihat buku dan tidak melihat video yang Pak Guru kirimkan sebelumnya. Kemudian nih, materi yang akan kita bahas hari ini, sengaja memang Pak Guru tampilkan soalnya terlebih dahulu untuk melihat respon kalian. Kalian membaca buku atau tidak? Simpulan isi dari surat pribadi ini adalah, pertanyaannya adalah menyimpulkan surat. Jawabannya adalah surat dinas. Simpulannya surat dinas, kira-kira nyambung tidak? Enggak ya. Simpulannya harusnya apa isinya ini? Silakan kalian jelaskan lagi, bukan menyebutkan ini termasuk jenis surat apa. Ini juga sama, simpulannya apa? Surat pribadi. Ya sudah, berarti nanti nilainya Samsul, isi yang kedua 0 dan isi yang pertama 2. Berarti nilainya 20. Seperti itu saja gampangnya. Nah, ini baru satu orang. Coba kita acak saja ke orang ke-8 yang mengerjakannya di kelas 7F. Kita bisa lihat ini Rahmat. Dia juga sama, hanya betul 2.
NIK dan lain sebagainya. Silakan dilihat fokus. Nah, ini baru mudeng. Nah, ini contoh anak yang mungkin kemarin melihat videonya Pak Guru, tapi salah kaprah. Di sini adalah pertanyaannya surat pribadi. Dia menjawabnya unsur-unsur surat dinas. Nah, ini juga sama unsur surat dinas. Nah, ini jawabannya betul. Tapi ini yang sangat ngawur. Dua-duanya sama, padahal pertanyaannya jelas berbeda. Coba simpulannya apa? Simpulan tentang memeriahkan peringatan Harkitnas. Nah, ini baru betul. Memeriahkan hari apa ini? Memeriahkan peringatan Harkitnas. Coba dilihat halnya. Kalau surat pribadi simpulannya itu ada di hal. Permohonan izin menjadi dewan juri, berarti harusnya simpulannya tentang apa? Ini permohonan izin menjadi dewan juri, bukan memperingati Harkitnas. Nah, kemudian ini yang Kupang, simpulan tentang rasanya kelas gimana? Menjadi sepi karena tidak ada lagi janda, bukan janda ya, canda dan tawa ibu guru yang menyejukkan. Bukan, tapi apa? Kerinduan anak-anak kepada ibu guru. Udah, kita review 2 anak saja di kelas 7F. Kemudian di kelas yang lain, coba kita lihat ini kelas 7G sekarang. Coba kita lihat di kelas 7G berapa anak yang merespon. Dari 32 anak 7G, oh ternyata cukup banyak, ada 24 anak yang merespon. Nah, berarti tinggal 8 anak yang belum ya. Nah, ini cukup lumayan luar biasa. Silakan nanti yang belum bisa diberitahu oleh kalian. Nah, kita bisa lihat di respon ringkasan. Ada Imelda, Nafasya, Mei, Adinda Olive, Sikri, Pinkan. Oh, Pinkan ini 2 kali ya. Adinda Olive lagi. Oh, berarti ini 24 campuran ini. Kalian cukup mengerjakannya 1 kali saja. Ketika kalian sudah dikirim sudah, tidak usah mengerjakan lagi. Akhirnya nanti gimana jadinya? Seperti ini, double. Amanda, Triayu, Amanda lagi. Selamat. Adinda Olive lagi nih. Adinda Olive mengerjakan berapa kali ini? Nur Ika, Abisain, Safety, Deni lagi, Askia, Nabila, dan Salsa. Oh, berarti baru sekitar 12-an, sama seperti 7F tadi. Coba dilihat Salsa, dia betul berapa? Oh, betul 2 dari 10 poin. Surat merupakan sarana komunikasi bentuk dengan tertulis. Nah, coba perhatikan di sini. Karena ini mesin, kalian harusnya sudah memperhatikan perintahnya. 1. Jawab soal sesuai perintah soal. 2. Jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh menambahkan kalimat yang tidak diperlukan. Coba dilihat di sini ada kalimat yang tidak diperlukan, tidak ada. Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis. Sudah cukup, jawabannya hanya tertulis. Paham ya? Tidak perlu dengan bentuk ini apa? Kata yang mubasir. Nanti kalau mengerjakan soal lagi dari Pak Guru, hanya tulis saja singkat, padat, dan jelas sesuai dengan keperluan soal. Paham ya? Kalau tidak, nanti seperti ini. Disalahkan. Ini juga salah. Nah, coba dilihat. Yaitu cukup
dijawab surat pribadi yang bersifat perorangan, ya, surat pribadi bersifat resmi, tidak usah panjang-panjang. Coba lihat, surat ini merupakan surat dinas dari kepala nomor, bukan, pertanyaannya bukan mencari unsur surat, tapi menyimpulkan. Ini juga sama. Nah, banyak miskomunikasi di kelasmu, ternyata ya. Berarti kamu tidak melihat video yang Pak Guru tayangkan kemarin. Sekarang kelas 7E. Kelas 7E baru 15 anak. Ingat tadi ya. Tolong dikerjakan secara benar dan sungguh-sungguh, karena ini akan menjadi nilai rapat kalian. Nilai tugas di rapat kalian. Putra Abdi Nida, Bella, Fadila, Fadli, Tegar, Zaki, Irham, Hilmi, Devi, Isna, Sobhan, Sania, Halwa, dan Adit. Jawabannya juga mirip. Nah, ini betul 4. Poinnya 4, berarti dia baru cuma betul 2. Kemudian langsung kesimpulan. Tanda tangan orangnya. Pertanyaannya apa, nak? Simpulan isi. Rindu kepada Ibu Dewi. Nah, ini baru betul. Simpulannya apa? Rindu kepada Ibu Dewi. Kalau yang betul, singkat, padat, jelas, tapi ada baiknya ditambah isi apa yang rindu sih? Anak-anak mana? Siswa kelas kan? Nah, siswa kelas yang rindu kepada Ibu Dewi itu jauh lebih tepat. Nah, segitu saja kita reviewnya. Ingat tadi hanya beberapa anak. Siapa yang belum, silahkan bisa kalian hubungi temanmu untuk segera mengerjakannya. Dan yang sudah mengerjakan tidak perlu mengerjakan lagi, karena nanti terlalu banyak respon. Nah, langsung saja kita ke materi pada hari ini, yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kalian tadi sudah melihat sendiri, teman-teman kalian bagaimana cara menjawabnya. Luar biasa ya. Artinya kalian itu belum paham mengenai bahasa soal dan kalimat soal. Entah kalian belum paham, atau mungkin sengaja tidak paham, atau bahkan mungkin tidak ingin memahami. Sudah terlalu lama di rumah mungkin ya. Nah, sekarang kita lanjut saja materinya. Pak Guru jelaskan dulu apa itu menyimpulkan isi surat. Kalian bisa buka di buku LKS kalian halaman 35. Kalau di buku paket bisa kalian buka di halaman 251. Nah, coba dilihat dulu dari judulnya, itu sudah jelas sekali. Menyimpulkan isi surat. Berarti yang disimpulkan apa? Isi surat. Nah, Pak Guru buat ringkas saja, kita tidak perlu membuka buku paket atau LKS dalam video ini. Langsung saja Pak Guru persingkat. Yang pertama, menyimpulkan surat. Nah, menyimpulkan itu apa sih, Pak? Menyimpulkan adalah sebuah kegiatan memaknai inti dari isi surat. Nah, memaknai inti. Jadi, kamu harus paham dulu mana itu isi surat. Kemarin Pak Guru sudah jelaskan, silakan kalian bisa buka video yang kemarin. Unsur-unsur surat pribadi sudah Pak Guru jelaskan juga dalam contohnya. Yang unsur isi itu ada di bagian mana dan ciri-cirinya seperti apa. Silakan kalian nanti lihat lagi videonya. Berarti yang pertama, kalian harus paham dulu di mana isi surat itu berada. Setelah kalian paham, baru nanti kalian simpulkan. Caranya gimana? Dengan menemukan maksud atau tujuan penulis, mengapa dia menulis surat tersebut. Nah, jadi gampangnya seperti ini. Kamu menulis surat kepada temanmu.
kamu mengajak dia untuk jalan-jalan. Nah, menyimpulkan surat itu gimana caranya, Pak? Caranya berarti kamu harus tahu tujuanmu apa sih menulis surat itu. Kan mengajak temanmu jalan-jalan ya. Berarti simpulannya apa? Kamu mengajak temanmu jalan-jalan. Bisa ditambahi keterangan selanjutnya, jalan-jalan kemana dan kapan. Oke ya. Nah, tahap dalam menyimpulkan surat ada beberapa tahapan. Yang pertama, kamu harus baca dulu keseluruhan surat. Nanti kita praktekkan ya. Kamu harus baca dulu keseluruhan surat. Ya, kalau kamu nanti nggak baca keseluruhan surat, kamu nggak akan tahu di mana itu isi surat itu berada. Kemudian yang kedua, menemukan unsur isi surat. Nah, kamu harus tahu dulu letak isi surat itu di mana. Setelah kamu paham isi surat itu ada di mana, kemudian pahami isi suratnya. Caranya gimana Pak memahami? Bisa kamu lakukan dengan cara membaca berulang-ulang. Kemudian yang keempat, memaknai dan tafsirkan maksud isi surat. Tadi memaknai dan menafsirkan itu gimana? Nih, menemukan maksud dan tujuan penulis itu sama dengan memaknai dan menafsirkan isi surat. Dan yang terakhir, tulis inti dari surat tersebut. Setelah kamu memahami dan memaknai ini, isi suratnya tidak usah ditulis secara keseluruhan, diambil intinya saja, tulis kembali menggunakan bahasamu sendiri. Jelas ya? Oke, ini saja materi mengenai menyimpulkan isi surat. Sangat sedikit ya, simple, padat dan jelas. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja. Bagaimana contoh menyimpulkan isi surat? Nah, kita buka buku paket sekarang. Buku paket. Nah, ini sudah keluar. Sudah loading. Nah, kita besarkan saja. Sebentar. Nah, sudah keluar. Nah, kita langsung mencoba menyimpulkan dengan langkah-langkah seperti tadi ya. Nah, kemarin Pak Guru sudah mereview masalah surat pribadi yang ini ya, kemarin ya, dalam video kemarin sudah. Silakan nanti kalian bisa lihat lagi, Pak Guru hanya menjelaskan sedikit saja. Yang pertama, dalam menyimpulkan surat, biar kamu bisa menyimpulkan, satu tadi apa? Membaca keseluruhan isi surat. Berarti kamu harus baca keseluruhannya. Setelah itu, kalian harus apa? Mencari isi surat. Nah, unsur surat kemarin sudah Pak Guru jelaskan. Ada yang pertama namanya alamat surat, kemudian ada tanggal surat, ada yang namanya pembuka surat, kemudian ada pendahuluan, dan yang ketiga isi, kemudian penutup, dan terakhir nama dan tanda tangan. Nah, untuk menyimpulkan surat tadi yang perlu kalian cermati, pahami adalah bagian isi surat. Nah, setelah kalian menemukan isi suratnya, silakan kalian baca dan pahami dengan sungguh-sungguh. Coba, meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Coba kita cermati, ada poin inti dari isi surat di sini. Yang pertama apa? Ini. Edo tetap merindukan Bunda. Berarti isinya apa? Bahwa si Edo ini menyurati bundanya karena dia rindu. Satu, poin pertama. Kemudian poin yang kedua apa? Bukan rindu masakan Bunda ya, sama-sama rindu. Jadi satu sekali saja ditulis. Yang kedua apa? Nah, ini. Ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Berarti apa? Poin pertama, itu menyurati bundanya karena dia rindu. Poin yang kedua, itu menyurati bundanya karena ada kabar atau mengabarkan pelatihan UKS akan diperpanjang 3 hari ke depan. Dan informasi ketiga yang bisa kalian ambil dari isi surat ini apa? Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo baik-baik saja di sini. Poin yang ketiga apa? Mengabarkan kepada ibundanya bahwa Edo baik-baik saja di sininya di mana? Di Bandung. Paham ya?
Jadi nanti akan menjadi seperti ini inti suratnya kurang lebih. Nah, kita besarkan. Nah, ini ditulis menggunakan bahasamu sendiri. Simpulan untuk inti surat pribadi di atas tadi adalah itu yang rindu kepada bundanya setelah 1 minggu mengikuti jambore UKS. Betul tidak 1 minggu informasinya? Coba kita lihat. Nah, sudah 1 minggu ya kan? Dan itu juga mengabarkan bahwa pelatihan UKS akan diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Boleh tambahi ke depan. Nah, itu tadi ya informasi yang ketiga, juga dalam keadaan apa? Baik saja selama pelatihan. Nah, ini yang dimaksud dengan inti surat. Paham ya? Coba kita ulangi. Tahapan dalam mengetahui inti surat. Yang pertama, kamu baca surat ini secara keseluruhan. Setelah sudah, kamu cari unsur isi surat. Setelah unsur isi surat ketemu, silahkan kamu cari informasi inti dari isi surat ini. Apa tadi? Yang pertama, itu merindukan bundanya. Yang kedua, pelatihan UKS akan diperpanjang selama 3 hari ke depan. Dan yang ketiga, Edo dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, kamu susun menjadi sebuah kalimat. Contohnya seperti apa? Seperti ini kalimatnya. Nah, seperti ini. Edo yang rindu kepada bundanya setelah 1 minggu mengikuti jambore UKS, boleh tambahin di Bandung. Edo juga mengabarkan bahwa pelatihan UKS akan diperpanjang hingga 3 hari ke depan. Edo juga dalam keadaan baik-baik saja selama pelatihan. Sudah selesai. Ini simpulannya. Mudah kan sebetulnya kan? Intinya kamu harus paham dulu unsur isi surat pribadi. Nah, informasi tambahan untuk menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas itu sebetulnya lebih mudah menyimpulkan surat dinas. Jadi kalau nanti ada soal menyimpulkan surat pribadi, kalian harus hati-hati dan lebih cermat, oke? Nah, sekarang kita coba menyimpulkan surat dinas. Sama tahapannya. Kamu baca secara keseluruhan dulu. Nah, setelah itu apa? Temukan unsur-unsurnya. Surat dinas kan banyak. Ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, terus penerima ya, alamat surat ya, atau alamat surat kan berisi penerima dan itu alamatnya si penerima. Kemudian perihal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan 2 tanda tangan atau lebih. Nah, untuk surat dinas, kenapa Pak Guru bilang lebih mudah? Karena begini, inti atau menyimpulkan surat dinas yang perlu kalian lihat selain unsur isi adalah perihal. Di sini sudah tercantumkan. Perihal surat berisi tujuan dan inti dari surat dinas. Nah, ya kan? Inti dari surat dinas. Berarti kamu cukup lihat perihalnya saja. Simpulan bisa kamu pahami. Perihalnya apa? Permohonan izin. Berarti surat dinas ini berisi atau intinya tentang permohonan izin. Tapi tidak cuma seperti itu. Kalian harus tambahkan informasi yang lebih rinci dilihat dari isi surat. Nah, tadi intinya tentang permohonan izin. Tapi permohonan izin tentang apa? Nah, kamu harus cari tahu di isi surat. Coba dilihat. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu Minggu pada tanggal 5-6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan bersama tersebut. Nah, intinya di mana? Ini kan. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan bersama tersebut. Samakan permohonan izin. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Berarti intinya apa? 1. Surat ini
berisi permohonan izin kepada siapa? Kepadanya dilihat di atas dong. Wah, terlalu cepat. Nah, kepada siapa? Kepada wali muridnya Sofyana Sila. Permohonan izin kepada wali murid Sofyana Sila agar mengizinkan untuk mengikuti apa? Kegiatan bersami. Tanggal 5 sampai 6 Desember 2015. Cukup itu saja. Jadi, Pak Guru ulangi, informasi intinya apa? Nih, permohonan izin kepada wali murid. Tadi siapa? Si Nasila. Permohonan izin kepada wali murid Sofia Nasila untuk mengikuti kegiatan bersami tanggal 5 sampai 6 Desember 2015. Harus cantumkan waktunya ya. Nah, jadinya seperti apa? Seperti ini. Simpulan atau inti dari surat dinas di atas adalah permohonan izin kepada wali murid Sofia Nasila untuk diizinkan mengikuti kegiatan bersami tanggal 5 sampai 6 Desember tahun 2015. Cukup singkat, padat, dan jelas. Nah, tadi paham ya? Jadi ya, itu beberapa cara menyimpulkan isi surat atau menyimpulkan surat. Nah, yang perlu kalian ingat adalah satu, surat pribadi dilihatnya atau bisa disimpulkan dari bagian unsur isi. Kemudian untuk surat dinas, kamu bisa menyimpulkannya dilihat dari perihal atau hal dan dilanjutkan dirinci dari isi surat. Oke, sekian saja video pembelajaran dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan ya. Karena kalian liburnya diperpanjang juga, tetap jaga kebersihan juga, olahraga, makan makanan yang sehat, dan jaga kondisi fisik. Nah, terima kasih atas waktunya sudah memperhatikan video Bapak. Ingat, soal dikerjakan dengan baik dan jangan main-main ya, karena itu untuk nilai rapot kalian. Kalau tidak paham, silakan tanya, japri Pak Guru atau di grup. Karena kita kan pasti ada sesi diskusi. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.